Halo, perkenalkan, saya Mercedes Damer-Benz Ernanda, biasa dipanggil Mercy. Saya berasal dari Jakarta. Untuk pendidikan, saya berasal dari Universitas Bakri, jurusan akuntansi angkatan 2019, dan saya merupakan salah satu ISMA awardee di University of Zagreb, Croatia. Nama saya Namira Kesyal Fisher, saya berasal dari Bandung dan dari Universitas Pajajaran, jurusan akuntansi, dan saya merupakan salah satu ISMA awardee di University of Zagreb. Perkenalkan, nama saya Nabila Intan Alivia. Sekarang saya tinggal di BSD Tangerang Selatan dan saya merupakan mahasiswa di Universitas Pajajaran jurusan akuntansi tahun 2018. Saya merupakan awardee ISMA 2021 di University of Zagreb, Croatia. Halo, perkenalkan nama aku Muhammad Rinaldi Syasha Tanjung, biasa dipanggil Aldi. Aku mahasiswa akuntansi angkatan 2018 di Universitas Pajajaran. Asal aku dari Jakarta. Halo, perkenalkan nama aku Mila Sania, aku dari Bandung, Universitas Pajajaran. Aku dari jurusan Ekonomi Islam tahun 2018. Aku mengikuti program ISMA di University of Zagreb dan mengambil 4 mata kuliah yaitu Corporate Finance, Corporate Risk Management, Business Informatics, dan Health Di Economics. University of Zagreb, aku mengambil 4 courses. Yang pertama itu International Business, kedua Marketing Management, ketiga itu Corporate Risk Management, dan terakhir itu adalah Health Economics. Business Informatics, Health Economics, Corporate Risk Management, dan International Business. Untuk kursus yang saya ambil di University of Zagreb ada Organization, Monetary Policy, Business Informatics, dan International Business. Corporate Risk Management, Health Economics, Marketing Management, dan International Business. Jadi, international business ini mata kuliah yang sangat menarik dan juga penting banget untuk dipelajari karena ilmunya berubah dengan cepat dan juga berkembang dengan cepat dan seiring berjalannya waktu menjadi semakin kompleks, salah satunya karena globalisasi. Globalisasi, perkembangan teknologi di bidang informasi, komunikasi, transportasi, dan lain-lain jadi semakin maju sehingga pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya, bisnis, dan konsumen semuanya terpengaruhi oleh globalisasi ini. Tersebut bagaimanapun tidak hanya membawa manfaat positif bagi masyarakat tapi juga menimbulkan dampak negatif. Nah, dari international business inilah kita mempelajari dan memahami dengan mendalam tentang proses globalisasi pasar dan ekonomi nasional agar dapat berkontribusi positif terhadap tindakan-tindakan yang dibuat oleh negara, perusahaan, dan konsumen. Terjadinya globalisasi dibagi terhadap 4 fase. Nah, untuk fase yang pertama itu terjadi sekitar tahun 1830, yaitu ditandai dengan adanya transportasi di laut dan juga jalur kereta api, sehingga hal tersebut mengakibatkan meningkatnya penjualan dan juga produksi yang secara besar-besaran. Nah, selanjutnya untuk fase kedua yaitu terjadi sekitar tahun 1900. Nah, hal ini ditandai dengan munculnya listrik dan juga teknologi yang semakin modern. Selain itu, pada fase kedua ini tuh muncul banyak perusahaan MNS, yaitu perusahaan yang memiliki cabang atau sudah melakukan bisnis di berbagai negara. Nah, untuk fase yang ketiga ini dimulai pada tahun sekitar 1948 sampai 1970, yaitu ditandai dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, pada fase ini tuh muncul sebuah perjanjian yaitu GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade. Nah, jadi tujuan dari perjanjian ini adalah untuk meningkatkan perdagangan yang dilakukan secara bebas dan adil oleh setiap negaranya. Nah, ini tuh tujuannya juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk fase yang keempat ini ditandai dengan munculnya atau meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi, yaitu terjadi sekitar pada tahun 1980. Lalu ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya globalisasi. Nah, faktor yang pertama ini adalah meningkatnya teknologi informasi. Nah, dengan adanya teknologi yang semakin canggih, sekarang tuh setiap orang kalau melakukan transaksi jual beli itu tuh nggak harus bertatapan muka secara langsung,
lokasinya jauh gitu, kayak bisa di beda daerah, beda kota atau beda negara sekalipun. Nah, karena sekarang bisa memanfaatkan teknologi internet dan juga sudah banyak e-commerce yang bisa dimanfaatkan. Nah, untuk faktor yang kedua ini tuh meningkatnya kerjasama antar negara. Nah, jadi dengan adanya kerjasama antar negara ini akan berpengaruh terhadap produksi setiap negara, yang mana hal tersebut akan berpengaruh terhadap ekspor dan impor. Lalu faktor yang ketiga adalah kemudahan transportasi. Nah, sekarang itu transportasi sudah banyak sekali yang bisa dimanfaatkan, yang mana hal tersebut akan memudahkan untuk melakukan pengiriman dan barang dan jasa, sehingga ketika orang mau melakukan transaksi, pengiriman ini sudah tidak sulit lagi karena sudah banyak transportasi yang canggih. Faktor yang terakhir adalah ekonomi terbuka. Jadi setiap negara-negara di dunia sudah lebih terbuka terhadap pertukaran sosial, budaya maupun ekonominya, sehingga di sini tuh banyak sekali sekarang negara yang sudah bertukar produk unggulan dari negara masing-masing. Contohnya ini kayak misalnya di Indonesia marak sekali produk dari Korea, maupun misalnya produk Indonesia yang sudah banyak tersebar di seluruh dunia. Konsekuensi dari terjadinya globalisasi pasar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah konsekuensi positif dan kedua konsekuensi negatif. Jadi konsekuensi positif itu ada lapangan kerja yang lebih luas, ekonomi dan kemakmuran yang lebih berkembang, dan teknologi dan pengetahuan yang lebih memadai. Nah, untuk konsekuensi negatif, yang pertama itu ada hilangnya kedaulatan negara. Jadi ada beberapa perusahaan yang memiliki ekonomi yang lebih besar dibandingkan beberapa negara. Contohnya pendapatan Walmart yang lebih besar dibandingkan PDB dari Yunani dan Polandia. Lalu perusahaan multinasional besar juga dapat memberikan pengaruh kepada pemerintah melalui lobby atau kontribusi kampanye. Untuk yang kedua itu offshoring. Offshoring itu adalah pemindahan operasi, manufaktur, atau layanan pelanggan ke lokasi di luar negeri yang berbiaya lebih rendah. Untuk yang ketiga itu adalah pengaruh pada orang miskin. Nah, ini akibat dari tidak meratanya manfaat globalisasi. Dan juga ada beberapa perusahaan yang membayar upah rendah, mengeksploitasi pekerja dan mempekerjakan pekerja anak. Untuk yang keempat itu adalah pengaruh pada lingkungan alam. Jadi globalisasi itu dapat merusak lingkungan dengan mendorong peningkatan manufaktur dan kegiatan ekonomi yang menyebabkan polusi dan perusakan habitat. Untuk yang terakhir itu ada globalisasi budaya bangsa nasional. Jadi globalisasi ini dapat mempengaruhi nilai, norma, dan kegiatan masyarakat. Nah, yang mengakibatkan hilangnya identitas bangsa dan nilai-nilai bangsa. Jadi teori international business itu ada banyak, tapi aku akan membahas hanya 4 teori yang terkenal. Jadi itu ada teori merkantilisme dan neo-merkantilisme, teori keunggulan mutlak atau absolute advantage, lalu ada keunggulan komparatif atau comparative advantage, dan ada keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Teori merkantilisme adalah teori yang dominan di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-abad ke-18. Teori ini memiliki keyakinan bahwa kemakmuran nasional adalah hasil dari neraca perdagangan yang dicapai dengan memaksimalkan ekspor dan meminimalkan impor. Lalu ada teori yang dikembangkan dari teori merkantilisme, yaitu teori neo-merkantilisme. Teori merkantilisme ini memiliki keyakinan bahwa menjalankan siklus perdagangan adalah menguntungkan dengan didukung oleh serikat pekerja, petani, dan produsen yang bergantung pada ekspor. Teori yang kedua adalah keunggulan mutlak atau absolute advantage. Teori ini dikembangkan oleh Adam Smith pada abad ke-18. Prinsipnya adalah suatu negara diuntungkan dengan hanya memproduksi produk-produk yang memiliki keunggulan mutlak atau dapat berproduksi dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan negara lain. Contohnya, Jepang tidak memiliki kepemilikan minyak alam tetapi memproduksi mobil-mobil terbaik dunia. Arab Saudi memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki industri otomotif yang substansial. Nah, dengan berdagang satu sama lain, Arab Saudi dan Jepang dapat menggunakan sumber dayanya masing-masing secara efisien dalam menjalin hubungan yang menguntungkan. Teori selanjutnya adalah keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori ini dikembangkan oleh David Ricardo pada abad ke-19. Nah, prinsipnya adalah dua negara dapat saling menguntungkan untuk berdagang tanpa hambatan selama yang satu lebih efisien dalam memproduksi suatu barang atau jasa
yang dibutuhkan oleh yang lain. Yang terpenting bukanlah biaya produksi absolut, melainkan efisiensi relatif yang dengannya suatu negara dapat menghasilkan produk. Contohnya, bisa dibilang tidak ada negara yang lebih baik dari Jepang dalam memproduksi mobil dan ponsel. Nah, negara lain seperti Korea Selatan itu juga memproduksi mobil dan ponsel yang memiliki kualitas yang tinggi. Perdagangan dua negara tersebut dapat saling menguntungkan jika masing-masing fokus pada produk yang memiliki biaya peluang yang rendah. Teori yang terakhir adalah keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Nah, keunggulan ini itu mengacu pada faktor-faktor yang memungkinkan perusahaan menghasilkan produk atau jasa yang lebih baik dan lebih rendah dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, keunggulan ini dibagi menjadi dua strategi. Yang pertama adalah cost leadership dan kedua adalah differentiation. Cost leadership itu di mana perusahaan memberikan nilai wajar yang lebih rendah dibandingkan yang pesaingnya. Hal ini dapat dicapai dengan produksi dalam skala besar di mana perusahaan memanfaatkan skala ekonomi. Nah, untuk yang strategi differentiation itu perusahaan memberikan produk atau jasa yang lebih baik dibandingkan pesaingnya dengan memberikan produk yang lebih unik dan berkualitas tinggi. Nah, pihak mana sajakah yang berkontribusi dalam globalisasi pasar dan internasionalisasi perusahaan? Nah, yang pertama ada GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade. GATT sendiri didirikan pada tahun 1947 untuk memfasilitasi non-diskriminasi perdagangan, prosedur yang transparan dalam perdagangan, untuk penyelesaian perselisihan, dan juga untuk mendorong negara berkembang untuk berpartisipasi dalam bisnis internasional. Nah, GATT ini sendiri kemudian mendorong terdirinya WTO atau World Trade Organization. Nah, selain terdorong karena adanya GATT ini, pendirian WTO sendiri ini juga didorong oleh beberapa faktor, seperti fokusan jasa, seperti pembatasan oleh pemerintah, dan juga karena adanya pembajakan dari properti intelektual, sehingga kemudian WTO didirikan pada tahun 1994. Kemudian ada juga IMF atau International Monetary Fund. Nah, untuk IMF ini sendiri berfungsi untuk memfasilitasi perdagangan dengan mengatur nilai tukar dan juga memberikan pinjaman serta memberikan anjuran atau pengarahan untuk ekonomi dari perdagangan yang akan ikut serta dalam bisnis internasional. Risiko apa saja yang terjadi dari globalisasi pasar dan internasionalisasi perusahaan? Yang pertama, ada risiko politik. Risiko ini termasuk kerugian pada bisnis yang disebabkan oleh faktor non-market, misalnya kelambanan pemerintah, adanya kebijakan makroekonomi dan sosial terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter, industri, investasi, perdagangan, pendapatan, atau kegiatan yang berhubungan dengan ketidakstabilan politik. Yang kedua, adanya risiko nilai tukar. Nah, ini merupakan perubahan tarif nilai tukar ke perusahaan, bank, atau institusi finansial lainnya yang berhubungan dengan operasi harian, terutama dalam transaksi perdagangan asing di mana berkaitan dengan liabilitas dan piutang di mata uang asing. Yang ketiga, ada risiko kredit. Nah, risiko ini merupakan risiko yang muncul saat peminjam, baik perusahaan maupun individu, gagal untuk membayar kembali pinjaman ataupun kreditnya. Misalnya gagal membayar kredit pokoknya, bunga dari kreditnya, ataupun keduanya. Yang keempat, ada risiko transport atau pengiriman. Nah, saat mengirimkan barang, baik ke lokal maupun ke luar negeri, akan ada risiko dalam pengiriman atau transportasinya. Misalnya adanya kerusakan, ada yang hilang, adanya pencurian, terus adanya kecelakaan, vandalisme, ataupun kontaminasi dari barang yang dikirimkan. Yang kelima, ada risiko komersial. Nah, risiko ini merujuk pada potensi kerugian yang muncul dari partner perdagangan ataupun dari pasar. Nah, kita perlu memastikan bahwa mitra perdagangan kita ini dapat dipercaya. Nah, yang terakhir ada risiko budaya. Nah, budaya ini memegang peran yang penting dalam bisnis internasional. Nah, perusahaan dapat mengawasi pasar lokal mereka dan juga mengadopsi model bisnis global dengan mengikuti norma kultur dari kultur global itu sendiri. Nah, bisnis internasional dapat diuntungkan dengan mempelajari sifat maupun fitur lainnya dari kultur-kultur lain dalam bisnis lintas budaya internasional.
Nah, bisnis lintas budaya internasional berada dalam resiko yang tinggi, dan jika perusahaan ini tidak menghargai budaya dari komunitas lainnya, bisa mengakibatkan kerusakan pada perusahaan itu sendiri dan juga pada bisnis internasional. Ding ding. Ekspor merupakan suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan atau negara produsen untuk mengalokasikan produk atau jasa yang mereka tawarkan kepada pelanggan yang berada di luar negeri. Karena melibatkan resiko, biaya, dan juga pengetahuan yang terbatas, kebanyakan besar perusahaan menentukan ekspor sebagai strategi utama mereka dalam memasuki pasar internasional atau pasar luar negeri. Perusahaan dapat melakukan distribusi, pemasaran, dan juga pelayanan pelanggan di pasar ekspor atau menugaskan distributor independen untuk melakukan kegiatan tersebut atas nama perusahaan. Mengekspor adalah strategi yang bertanggung jawab untuk arus masuk dan arus keluar dengan nominal yang cukup besar untuk melakukan perdagangan global. Ada pula kelebihan dan kekurangan dalam mengekspor untuk perusahaan dan negara. Untuk kelebihan mengekspor, yang pertama untuk meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar secara keseluruhan dan menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi daripada margin keuntungan yang didapatkan ketika melakukan perdagangan di dalam negeri atau perdagangan domestik. Lalu untuk meningkatkan skala ekonomi seperti mengurangi biaya produksi per unit. Lalu ada pula untuk mendiversifikasikan basis pelanggan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar dalam negeri. Lalu untuk menstabilkan fluktuasi penjualan yang terkait dengan siklus ekonomi atau permintaan musiman. Lalu untuk meminimalkan biaya masuk pasar dari luar negeri. Perusahaan dapat menggunakan ekspor untuk menguji pasar baru sebelum memberikan sumber daya yang lebih besar melalui FDI atau Foreign Direct Investment. Ada pula untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan fleksibilitas dibanding dengan strategi entry lainnya. Lalu selain itu, ekspor juga dapat dimanfaatkan untuk melihat kemampuan distributor asing dan mitra bisnis yang berada di luar negeri. Lalu ada pula kekurangan mengekspor. Yang pertama, ekspor menawarkan lebih sedikit kesempatan untuk perusahaan untuk belajar dan tentang pelanggan, pesaing, dan juga aspek lainnya yang berada di dalam luar negeri. Karena perusahaan tidak membangun kehadiran secara fisik di negeri tersebut, berbeda dengan FDI. Lalu perusahaan harus memperoleh dan mendedikasikan kemampuan yang melakukan transaksi secara kompleks. Hal tersebut dapat membebani sumber daya yang ada di perusahaan. Selain itu, eksportir juga harus mahir dalam kontrak dan juga transaksi penjualan internasional, termasuk metode pembiayaan, logistik, dan juga dokumentasi. Lalu selain itu, ekspor dapat mengekspos perusahaan pada tarif dan hambatan perdagangan lainnya, seperti fluktuasi nilai tukar. Eksportir dapat diberi harga dari pasar luar negeri yang lebih rendah jika pergeseran nilai tukar membuat produk mereka terlalu mahal untuk pelanggan yang ada di negara tersebut. Banyak ilmu yang kami dapatkan melalui mata kuliah internasional bisnis ini. Di antaranya yaitu yang pertama, 4 fase awal terjadinya globalisasi pasar dan internasionalisasi perusahaan. Lalu yang kedua, faktor pendorong terjadinya globalisasi pasar dan internasionalisasi perusahaan seperti perkembangan teknologi dan meningkatnya kerjasama internasional. Lalu kami juga belajar tentang konsekuensi positif dan konsekuensi negatif yang dapat terjadi dalam globalisasi pasar dan internasionalisasi perusahaan. Serta kami belajar mengenai teori-teori yang dipelajari dalam internasional bisnis, termasuk merkantilisme dan neo-merkantilisme, keunggulan mutlak atau absolute advantage, keunggulan komparatif atau comparative advantage, dan keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Selain itu, kami juga belajar tentang pihak-pihak yang berkontribusi dalam globalisasi pasar dan internasionalisasi perusahaan seperti GATT, WTO, dan juga IMF.
lalu resiko yang dapat terjadi dalam globalisasi pasar dan internasionalisasi perusahaan seperti resiko politik, nilai tukar, dan juga resiko kredit dan resiko-resiko lain. Selain itu kami juga belajar tentang pengaruh ekspor terhadap perusahaan atau negara. Begitu konklusi dari pelajaran-pelajaran yang kami ambil dari mata kuliah internasional bisnis ini. Namun banyak pula materi-materi yang tidak dapat kami sampaikan melalui video ini. Kami harap semua materi yang kami sampaikan dalam video ini dapat berguna dan juga dapat memberikan wawasan yang lebih kepada penonton yang menonton video ini. Terima kasih. Secara umum, ketika saya mengambil mata kuliah International Business di University of Zagreb, banyak sekali pengalaman dan juga pelajaran yang bisa saya ambil. Yang pertama, saya bisa merasakan gimana sih sistem pendidikan di Kroasia. Nah, terus saya juga bisa mendapatkan teman dari berbagai negara dan juga mendapatkan pengalaman untuk kerjasama dengan mereka, buat tugas bareng, presentasi bareng, dan juga hal tersebut meningkatkan skill komunikasi khususnya di bahasa Inggris. Nah, kalau dari sisi materinya, menurut saya matkul ini tuh benar-benar sangat menarik karena dengan belajar walaupun masih online waktu itu kelasnya, tapi materi yang disampaikan oleh profesornya itu bisa dapat banget, dan juga saya bisa lebih mengerti gimana sih sistem globalisasi, terus sistem perdagangan yang terjadi secara internasional tuh bagaimana. Jadi intinya saya sangat senang telah belajar mata kuliah ini. Materi International Business ini memberi aku pengetahuan mengenai awal mulanya globalisasi pasar terjadi, serta bagaimana globalisasi pasar berkembang hingga saat ini. Nah, dengan mempelajari mata kuliah ini, aku dapat mengerti pengaruh dari globalisasi pasar dari segi ekonomi, budaya, lingkungan, serta kemakmuran masyarakat. Pembelajaran course International Business di University of Zagreb ini membantu saya untuk memahami lebih dalam lagi mengenai bisnis internasional, terutama karena saya mempelajarinya langsung dari lingkup internasional, karena di kelas saya ada banyak mahasiswa yang berasal dari berbagai negara beserta dengan kultur dan pandangannya sendiri terhadap bisnis internasional. Saya selalu memiliki interest yang cukup besar dalam perdagangan internasional. Dengan mata kuliah ini, saya dapat belajar lebih mendalam tentang bisnis dalam skala internasional. Dan saya harap ilmu yang saya peroleh dalam mempelajari mata kuliah ini dapat menjadi bermanfaat dan juga berguna untuk lingkungan saya di masa depan. Nah, kita akan masuk ke sesi 2 dengan pembicara yang gak kalah menarik, masih seputar topik kita, International Business. Pembicara kita ada Kaluki Baguseptio, SEMMGT. Beliau saat ini menjabat sebagai Kategori Development Manager di Bukalapak dan juga merupakan dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Bisnis Internasional di Universitas Bakri. Nah, sebelumnya aku akan memperkenalkan Kaluki sebagai pembicara kita secara singkat. Kaluki merupakan lulusan S2 Management di University of Auckland dan memiliki beberapa pengalaman sebagai Key Account Manager, Digital Marketing, Sales and Event Hosting di Indonesia dan New Zealand. Kaluki pernah menjabat sebagai Digital Marketing Executive di Danone dari Juli 2019 hingga Oktober 2020, kemudian sebagai Junior Key Account Manager dari Oktober 2020 hingga Maret 2021, kemudian sebagai Key Account Manager di Lazada dari Maret 2021 hingga Februari 2022, dan saat ini menjabat sebagai Kategori Development Manager di Bukalapak. Halo semua, perkenalkan saya Luki Baguseptio, dosen dari Universitas Bakri. So, hari ini saya mau sharing dengan teman-teman beberapa hal tentang pengalaman saya dan apa yang saya tahu tentang international business, jadi tentang bisnis internasional. So, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dan bisa menginspirasi teman-teman sekalian juga untuk bisa terjun nanti ke international business. Mungkin saya kasih konteks dulu kali ya, bahwa di sini ketika kita berbicara tentang international business, bukan saja kita mendirikan company yang bisa go international, tapi dalam konteks saya adalah kita juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan internasional yang menjalankan international business tersebut. Oke. Ada beberapa hal yang ingin saya discuss dengan teman-teman pada hari ini. Yang pertama yaitu adalah pandangan saya tentang bisnis internasional sendiri.
Lalu yang kedua, latar belakang saya dan pengalaman saya di dunia bisnis internasional. Lalu lebih detail lagi nih tentang pengalaman saya di dalam bisnis internasional tersebut. Selanjutnya, perbedaan yang saya rasakan ketika masuk ke dalam dunia bisnis internasional. And last but not least, saya akan tutup sesi ini dengan beberapa hal yang bisa disummary dari hal-hal di atas. Oke, so yang pertama adalah bisnis internasional itu sendiri. Jadi kalau kita lihat mengapa sih terjadi bisnis internasional? A simple theory is karena globalization itu sendiri. Jadi globalization atau globalisasi ini memungkinkan apa? Memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk menjadi lebih efisien dengan memanfaatkan international market. Lalu yang kedua adanya international mobility. Jadi talent-talent terbaik di dunia ini mereka bisa didapatkan oleh company-company. Jadi kalau misalkan dulu orang Inggris hanya bekerja di Inggris atau orang Singapura hanya bekerja di Singapura, tapi sekarang orang Inggris dan orang Singapura bisa bekerja di Indonesia, talent dari Indonesia juga bisa bekerja di Inggris ataupun Singapura. Kira-kira seperti itu. Lalu internet connectivity. Jadi dengan adanya internet ini semakin memungkinkan kita untuk berinteraksi lebih mudah dengan teman-teman ataupun kolega yang berada di luar negeri. Atau ketika kita mau menjalankan bisnis internasional, kita tidak perlu lagi nih terbang ke sana, terbang ke sini. Tapi dengan adanya internet connectivity, dengan lewat Zoom, lewat Google Meet, dan segala macamnya, kita juga bisa menjalin komunikasi yang lebih mudah. Jadi intinya internet connectivity ini memudahkan kita untuk menjalin komunikasi dengan dunia internasional. Oke, lalu ketika kita berbicara tentang bisnis internasional juga kita harus lihat objektifnya apa sih. Jadi ada beberapa perusahaan yang objektifnya adalah untuk mengexpand atau memperluas sales mereka kayak gitu ke different market ataupun ke different society atau ke different negara gitu ya, ke negara yang berbeda-beda. Lalu yang kedua adanya resource acquisition, karena mungkin mereka membutuhkan talent-talent terbaik dari beberapa negara misalkan seperti itu, atau mereka membutuhkan talent-talent terbaik untuk fungsi tertentu, misalkan untuk marketing mereka atau untuk teknologi mereka seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah risk minimization. Jadi meminimalisir risk yang terjadi ketika misalkan ada bisnis di satu negara ini agak turun nih karena ekonominya kurang bagus. Tapi dia punya bisnis di negara lain yang ekonomi negaranya lagi bagus. Jadi saling menutupi satu sama lain. Jadi intinya seperti itu. Objektifnya bisa bermacam-macam, bisa untuk memperluas sell mereka atau sales expansion, lalu bisa untuk mengakuisisi talent-talent terbaik yaitu resource acquisition, dan yang selanjutnya adalah risk minimization. Sebenarnya resource acquisition itu bukan hanya tentang talent ya teman-teman, tapi bisa juga adalah untuk sumber daya alam dan segala macamnya. Jadi ini bisa kita lihat dari berbagai macam sisi. Oke, selanjutnya adalah tipe-tipe dari bisnis internasional itu sendiri. Jadi tidak semuanya mengenai kayak ekspor import barang seperti itu. Ya, itu menjadi salah satu jenisnya ya. Jadi salah satu jenisnya adalah dengan ekspor import atau menjalankan tourism ya, jadi pariwisata ataupun licensing seperti McDonald's, KFC seperti itu. Atau direct investment seperti Shopee punya Shopee di Indonesia atau Lazada punya Lazada di Indonesia kayak gitu. Jadi itu direct investment. Alright, selanjutnya kita tidak hanya berbicara tentang apa sih aktivitas yang dilakukan dalam bentuk bisnisnya gitu ya, tapi kita bisa lihat dari fungsinya juga. Jadi ada beberapa company yang memiliki fungsi marketing misalkan di Indonesia, finance-nya di Singapura, karena mungkin lebih murah ataupun talent-talentnya lebih banyak di Indonesia untuk marketing tersebut dan talent-talent untuk finance-nya lebih banyak di Singapura tersebut. Jadi ini bisa kita lihat dari fungsi apa yang dijalankan di negara-negara tersebut kayak gitu ya. Bisa kita lihat dari marketing, manufacturing atau pabriknya ada di suatu negara tertentu. Lalu kita bisa lihat dari accountingnya atau finance-nya dan juga dari berbagai macam hal lainnya. Nah, untuk sukses dalam menjalankan bisnis internasional ini, sebuah company atau kita sebagai individual harus bisa menganalisis dari dua hal, yaitu eksternal dan juga internalnya. Secara eksternal, kita harus melihat kondisi politik, ekonomi, budaya, dan juga geografis dari negara-negara ataupun daerah-daerah atau area yang mau kita masuki. Kayak gitu.
Lalu yang kedua, secara internal kita harus melihat competitiveness factors nih. Yang pertama adalah dari diri kita sendiri. Apa sih resources dan juga experience yang kita miliki? Lalu yang kedua adalah competitorsnya di setiap market tersebut seperti apa? Siapa competitors yang ada di Singapura? Siapa competitors yang ada di Thailand? Siapa competitors yang ada di Indonesia? Kira-kira seperti itu ketika kita berbicara tentang bisnis internasional. Selanjutnya, latar belakang saya di bisnis internasional, saya pernah menjadi Digital Marketing Associate di multinational FMCG company. Ya, jadi saya nggak mau nyebutin company-nya, tapi saya pernah bekerja di fast moving consumer goods company. Jadi menjual susu, menjual baby formula, menjual air seperti itu ya. Mungkin teman-teman sudah bisa menebak apa perusahaannya. Lalu juga saya pernah bekerja di International E-commerce company. Sekarang saya juga bekerja di e-commerce company sebagai category manager seperti itu. Jadi bisnis internasional ini dalam konteks saya bukan saya memiliki bisnis yang bisa menyediakan produk dan jasa ke luar negeri, tapi lebih kepada saya bekerja di perusahaan yang bisnisnya ada di dunia internasional seperti itu. Oke, detailnya seperti ini teman-teman. Kita masuk ke topik selanjutnya. Jadi saya bekerja di FMCG company, itu di bidangnya adalah digital marketing. Apa sih yang saya lakukan dalam kontribusi saya di international business ini? Jadi, kalau konteksnya dalam melakukan marketing, itu ada banyak collaboration yang dilakukan dengan headquarter marketing team atau di kantor utama di perusahaan FMCG tersebut. Jadi mereka misalkan membuat marketing initiatives dan kita harus membuat itu lebih localized. Jadi kita harus mengadjust atau mengadaptasi konsep-konsep tersebut atau inisiatif tersebut ke konteks yang Indonesia seperti itu. Jadi relevant information with a relevant context, intinya seperti itu. Itu terjadi banyak hal di awal pandemi karena kita ingin memprovide atau menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat untuk consumer dari perusahaan kami saat itu. Nah, secara day to day, saya juga bekerja dengan colleagues atau kolega-kolega dan juga bos-bos yang tidak hanya berasal dari Indonesia, tapi dari berbagai macam negara. Ada dari Inggris, ada dari Belanda, ada dari Thailand, dan segala macamnya. Jadi, ini memungkinkan saya dan teman-teman saya di company tersebut saat saya bekerja di sana untuk bisa apa? Untuk bisa mengenal atau memiliki international understanding, mengenal budaya-budaya lain, bagaimana mereka memimpin, bagaimana mereka bekerja, karena setiap negara itu memiliki different ways of communication, memiliki different languages. Jadi belajar bahasa Inggris itu juga sangat penting ya untuk bisa menjalankan day-to-day communication ini sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah kita juga bekerja untuk bisa melihat apa sih yang branch-branch atau company-company lain masih dalam grup kami ya lakukan di negara-negara lain, sehingga kita bisa modifikasi dengan Indonesian context, kayak gitu kita bisa adopt ke Indonesia sehingga kita bisa lakukan. Contohnya seperti misalkan Instagram Live waktu itu ketika saya melakukan digital marketing. Jadi Instagram Live, tema-temanya bisa kita ambil dari negara-negara lain. Oh, mereka sedang melakukan apa? Oh, temanya bagus, kita bisa copy dan kita modifikasi dengan Indonesian context, misalkan seperti itu. Oke, itu dia ketika saya bekerja di digital marketing untuk FMCG company. Sekarang ketika saya bekerja di e-commerce company, baik di company yang saya ada sekarang ataupun di company sebelumnya, itu ada banyak centralized initiatives yang harus kita adjust ke Indonesian context. Sama ya seperti di marketing tadi. Tapi ini kalau tadi marketing hubungannya lebih ke customer, sekarang lebih hubungannya ke seller gitu ya. Gimana sih selanjutnya kita juga membantu seller untuk bisa masuk atau menjual produk-produk mereka ke pasar Southeast Asia, misalkan seperti itu. Jadi tidak hanya berhubungan di dalam dunia kerja saja, tapi juga bagaimana kita membantu klien-klien kita atau seller-sellers kita untuk bisa masuk ke pasar Asia Tenggara. Lalu sekarang di perusahaan saya sekarang sama di e-commerce, namun ini adalah e-commerce buatan Indonesia seperti itu ya. Jadi konteksnya lebih
berkomunikasi dengan diverse stakeholders. Tidak semua stakeholders itu berasal dari Indonesia, ada yang berasal dari Inggris, ada yang berasal dari Australia, ataupun berbagai macam hal gitu ya, berbagai macam negara. Jadi kita belajar juga untuk apa? Untuk bisa terus berkomunikasi lebih efektif. Dan di sini, English again is very necessary. Jadi dengan bisa berbahasa Inggris ini mempermudah kita untuk bisa berkomunikasi baik secara lisan ataupun tulisan seperti itu. Nah, itu dia secara lebih detail pengalaman saya sebagai digital associate di FMCG International FMCG Company dan juga menjadi e-commerce manager dan e-commerce account manager di e-commerce company. Oke. Nah, mungkin selanjutnya adalah apa sih perbedaan yang saya rasakan ketika masuk ke bisnis internasional? Sebenarnya secara garis besar itu ada dua. Yang pertama adalah membuat saya memiliki international understanding yang lebih kuat. Kenapa? Karena setiap orang di company tersebut atau setiap orang stakeholder yang kita berurusan, baik dari Indonesia ataupun dari luar negeri seperti itu ya, memiliki cara, culture, dan juga leadership style yang berbeda-beda. Cara memimpinnya juga berbeda-beda. Sehingga memungkinkan saya untuk bisa memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap perbedaan-perbedaan culture, atau budaya dan juga bahasa tersebut. Mempermudah saya untuk bisa lebih memahami bahwa I'm not the only one in this company. I have also other people in this company coming from different backgrounds. Intinya seperti itu. Kita tuh nggak sendiri di company. Ada berbagai macam orang di company dan datang dari negara ataupun background yang berbeda-beda. Itu satu. Yang kedua yang saya belajar adalah international collaboration. Bagaimana caranya kita bisa mengadjust initiatives yang mungkin dibuat sama headquarter atau kantor pusat untuk bisa di-adjust dengan Indonesian context dengan informasi-informasi yang lebih relevan untuk customer kita atau seller-seller kita. Nah, intinya sih seperti itu. Yang pertama adalah international understanding, yang kedua adalah international collaboration. Oke. Kira-kira itu kalau dari saya. Semoga ini bisa membuat teman-teman juga semakin semangat ya untuk bisa sukses di dalam dunia bisnis internasional. Baik itu sebagai entrepreneur atau sebagai employee. Pesan dari saya yang pertama adalah prepare yourself. Bagaimana caranya? Teman-teman yang masih kuliah sekarang, cobalah ikut berorganisasi karena dengan berorganisasi itu memungkinkan kita untuk memiliki leadership skill yang lebih baik, untuk bisa memungkinkan kita untuk dealing with failures, dealing with issues, dealing with problems, karena itu akan membawa satu ilmu tersendiri untuk teman-teman ketika bekerja di dunia bisnis internasional, karena akan banyak issues, akan banyak misunderstanding. Nah, ketika kalian bisa berorganisasi sekarang, kalian bisa belajar lebih early atau lebih dahulu untuk bisa dealing dengan isu-isu tersebut. Lalu, coba improve good communication skill atau improve communication skill teman-teman. Karena untuk bisa berkomunikasi tersebut, baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, itu bisa membantu teman-teman untuk berkomunikasi nanti di company. Jadi prepare yourself from now untuk bisa memiliki terutama English skill yang bagus. Karena kalau kalian mau bekerja di dunia bisnis internasional, so you should be able to speak English fluently, atau at least kalian bisa berbahasa Inggris secara medium ya, secara oke seperti itu, baik secara lisan ataupun tulisan. Selanjutnya adalah improve your international understanding. Kalian bisa ikut student exchange, ataupun kalau student exchange susah, banyak nonton movies atau YouTube videos yang bisa membantu kalian untuk mengimprove atau meningkatkan your international understanding. Oke, itu yang pertama. Jadi prepare yourself. Yang kedua adalah pick your right company. Jadi ketika teman-teman lulus nanti atau untuk magang nanti, coba pick the right company. Kalau kalian memang ingin involve di dalam international business, so pilih company yang merupakan international company. Baik itu FMCG ataupun e-commerce ataupun lainnya ya. Jadi coba pilih company yang walaupun dari Indonesia tapi memiliki presence ataupun eksistensi di dunia internasional juga. Lalu selanjutnya adalah promote company that have a good diversity understanding ataupun that promotes diversity kayak gitu. Jadi pilih company yang benar-benar
mengakomodir perbedaan, baik itu dari agama, ras, negara, culture, dan segala macamnya. Dan yang terakhir adalah pilih company yang memungkinkan kalian untuk memiliki personal and professional development. Jadi tidak hanya kalian bekerja, namun juga kalian improve your skill, improve your personal skill, professional skill. Jadi itu bisa membantu kalian untuk bisa terus mengupgrade diri kalian di dunia bisnis internasional. Oke, kira-kira itu dari saya. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih semangat lagi untuk bisa sukses di dunia bisnis internasional. You are still way ahead gitu ya. Jadi kalian masih jauh untuk bisa terus mempersiapkan diri teman-teman untuk bisa sukses di bisnis internasional. Never be afraid. Never be afraid to fail. Never be afraid to fail. Gagal itu nggak masalah, tapi kalian harus terus mencoba. And that is actually the key ya. Jadi being resilient. Jadi terus coba, dan kalau kalian belum berhasil, terus coba lagi dan coba improve. Kalian punya personal quality. Jadi kalian bisa terus sukses di dunia bisnis internasional. Itu aja kalau dari saya. Salam untuk teman-teman semua and stay healthy. Bye. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Sampai jumpa. Be bold to go abroad. Dadah.